dulu ya dalam sejarahnya itu ada di dalam pembagian warisan itu ada hak opsi. Jadi mau milih menggunakan hukum apa, Hmm. ya apakah perdata ataukah Islam atau adat. Tetapi sejak ada perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Undang-Undang Nomor 789 tentang peradilan agama, hak opsi ini dihapus. Hmm. Nah, sekarang patokannya adalah apa agama dari si pewaris, Oke. kan itu. Mhm. Nah, kalau pewarisnya ini misalkan dari Pak Agus ini, Mhm. pewarisnya Muslim atau non-Muslim. Non-Muslim. Ada Pak Agus di Jakarta. Saya 7 bersaudara. Satu orang sudah meninggal. Orang tua meninggalkan warisan toko dan saat ini toko dijaga oleh 3 orang. Pertanyaan Pak Agus yang ada di Jakarta, bagaimana cara pembagian warisannya? Sedangkan toko masih berjalan dan dijaga 3 orang. Apakah dibagi 6 orang atau tetap 7 orang dengan yang meninggal? Terima kasih. Pak Agus di Jakarta. Silakan Pak Abdullah. Ya, terima kasih Pak Agus di Jakarta ya. Iya, betul Pak. Di awal tadi saya sampaikan Mhm. ada beberapa aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada perdata, ada adat, ada hukum Islam. Ya. Nah, ini untuk yang kasusnya Pak Agus ini dalam hal penyelesaian ya mana nanti yang akan digunakan. Nah, kalau perdata kan apa namanya warga negara Indonesia yang tunduk selain menggunakan hukum adat atau hukum Islam. Ya, Ya. sepanjang itu tidak ada sengketa, sebenarnya bisa disepakati bersama mau menggunakan apa. Nah, dulu ya dalam sejarahnya itu ada di dalam pembagian warisan itu ada hak opsi. Jadi mau milih menggunakan hukum apa, Hmm. ya apakah perdata ataukah Islam atau adat. Tetapi sejak ada perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Undang-Undang Nomor 789 tentang peradilan agama, hak opsi ini dihapus. Hmm. Nah, sekarang patokannya adalah apa agama dari si pewaris, Oke. kan itu. Mhm. Nah, kalau pewarisnya ini misalkan dari Pak Agus ini, Mhm. pewarisnya Muslim atau non-Muslim. Non-Muslim. Mhm. Kalau Muslim ya berarti nanti menggunakan hukum Islam. Islam. Kalau hukum Islam ya berarti nanti ketujuh ahli warisnya ya, Mhm. mendapatkan semuanya walaupun istilahnya satu orang sudah meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ini juga perlu ditanya apakah yang meninggal ini ada anak kan gitu. Kalau ada anak nanti anak ini jadi dia statusnya sebagai cucu, itu sebagai ahli waris pengganti. Ini dasarnya apa? Dasarnya ada di kompilasi hukum Islam. Oke. Ya, itu muncul cucu ini itu sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya. Jadi Ya. dia bisa juga menjadi ahli waris. Jadi nanti kalau anak dari yang meninggal itu lebih dari satu ya berarti nanti bagiannya tinggal bagian dari bapaknya berapa Mhm. ya, kemudian tinggal dibagi kepada ahli anak atau cucu tadi. Hanya saja mengenai pembagian dalam hukum Islam kan Mhm. ada bagian-bagian tertentu yang itu sudah ditetapkan dan ada perbandingan antara perempuan ya dan laki-laki kan Laki-laki. perbandingannya 2:1. Ya. Nah, sementara kalau dari misalkan itu non-Muslim Non-Muslim. menggunakan hukum perdata, Ya. berarti hanya 6 orang tadi bagian. Oke. Karena kan di dalam hukum perdata itu salah satu syarat ahli waris itu harus masih hidup ketika Masih si hidup ya. pewaris itu meninggal dunia. Kalau pewarisnya Mhm. kemudian meninggal, ahli warisnya meninggal lebih dahulu, anaknya meninggal lebih dahulu daripada bapaknya, Mhm. kemudian bapaknya meninggal, nah anak yang meninggal ini tidak mendapatkan ahli waris. Oke. Tapi kalau bapaknya meninggal, dia masih hidup, ya berarti tetap mendapatkan hak. Hak Dan atas. kemudian Mhm. sebelum dibagi, kebetulan juga meninggal lagi ya, tinggal dilihat ada anak atau tidak, dan nanti anaknya yang akan Menjadi ahli ahli waris ya. waris menggantikan bapaknya. Baik.
Gitu. Baik.